Berarti ya, tahu kecoa ya? Tahu kecoa. Berarti ada kecoa yang mati. Astagfirullahaladzim. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini selamat apa ya? Ya, selamat beristirahat untuk kalian semuanya. Stay at home ya. Stay at home. Ikut peraturan dan perintah pemerintah kita. Kita di rumah dan jaga jarak. Jaga jarak. Ya, tidak boleh bersalaman. Ya. Kalau mau salam cukup ditaruh di dada, sebelah kiri dan menunduk. Saya begini mbak ya. Rasa pilih seperti itu. Saya begini. Oke. Seperti salam perguruan saya. Kita ini temanya apa nih? Oke. Kita nggak tahu nih mbak. Kita mau bahas apa. Tapi kreatifnya mbak katanya udah menyiapkan apa yang mau dibahas buat kita di episode ini. Coba. Berarti challenge kita nih. Challenge. Ini ada challenge. Maksudnya gimana Pak? Persiapan. Ada. Jadi di sini ada teh arisan ya. Kita arisan. Bapak arisan. Ada arisan. Oke, jadi maksudnya di sini ada beberapa. Oke. Pembahasan. Berapa tema di sini. Dan ini temanya tema mistis tapi ya. Mistis semua. Tetap berkaitan dengan hal-hal mistis dong. Iya dong. Ntar ekonomi, perdagangan, politik enggak dong. Enggak, oke. Oke, jadi di sini benar-benar kita belum persiapan, Mbak. Oke. Kita mau bahas apa? Bingung. Dikeluarin nih, Mbak. Balik. Aduh, susah nih. Aduh, Gimana ini? masih baru sekali, baru pertama. Jadi agak. Masih perawan ya. Oke. Keluar. Gua yang Buka, Mbak. Setelah ini pakai tusukan ya. Kecil. Kan dong. Nih ngerjain nih masalahnya Ya, nih. Ngerjain ini, Bang. Bisa dipilih-pilih. Ya, bentar. Oke. Harusnya sih. Waduh. Coba. Coba. Waduh. Nggak bisa. Pakai tisu digulung-gulung. Terus bisa. Kalau urusan milin-milin mah jago saya. Oke, tuh. Nah, coba saya buka. Enggak, Mbak, buka nih. Baca deh, Mbak. Tentang reinkarnasi. 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 Zoom. Bisa nggak zoom nggak lu? Reinkarnasi. Jadi saya jelas sedikit kali ya, Mbak. Ya, boleh. Jadi kenapa ada judul itu, kenapa pembahasan itu? Karena banyak juga fans Mbak menanyakan, benar nggak sih ada reinkarnasi gitu? Oke. Nggak sih? Ada di luar ini saya nggak berpikir akan membahas itu. Agak berat. Oke, reinkarnasi. Apakah itu reinkarnasi, Mbak? Reinkarnasi secara pengetahuan umum, kita berbicara dari pengetahuan umum dulu, nanti baru versinya Mbak Ujian sendiri. Karena kan ada yang melibatkan bahwa reinkarnasi itu milik salah satu keyakinan, kita tidak boleh kesana kan? Iya. Kita bahas. Reinkarnasi adalah sesuatu hal yang terlahir kembali, tetapi dalam bentuk atau wujud lain. Pasti itu dalam wujud lain. Ya, dalam wujud lain. Kalau menurut Kirasa, reinkarnasi itu adalah pokoknya kehidupan yang terulang. Jadi seseorang yang meninggal, mati, lalu terlahir kembali. Bisa dengan wujud yang sama, bisa dengan dengan maksudnya kan kalau reinkarnasi itu kan ada manusia, katanya begitu ya, Pak. Manusia, hewan dan tumbuhan. Jadi dia akan terlahir kembali setelah kematiannya menjadi manusia kembali, atau menjadi hewan, atau menjadi tumbuhan, seperti itu. Begitu reinkarnasi. Menurut saya. Kalau dari pendapat Bang Mijan pribadi, ketika dasarnya reinkarnasi adalah terlahir kembali dalam wujud atau bentuk lain, berarti boleh dibilang sama dengan genetika. Nah itu
Maksudnya gimana? Genetika. Kalau genetika kan emang semua manusia genetika. Justru ini kalau menurut Mbak Mijan pribadi ya, genetika itu adalah bentuk logiknya, bentuk medisnya dari reinkarnasi. Enggak, gini dulu deh. Ini kan pertanyaannya tadi ada apa enggak kan gitu. Menurut Mbah, reinkarnasi itu ada apa enggak? Ada banget. Ada banget. Ada banget. Kalau kira sama enggak? Menurut saya, reinkarnasi itu enggak ada. Oke. Ini dari mana dulu nih? Kita pingsut dulu nih, siapa menang? Oke. Taruh dulu gini. Mbak Mijan dan Kiraksa di sini selalu, kita kan orangnya selalu ngobrol ya Mbak. Ngobrol dan kita berusaha untuk tidak satu paham. Karena memang banyak yang tidak sepaham kita Mbak. Ya kan orang banyak bilang kita bersahabat, kita saudaraan, tapi banyak yang nggak tahu juga kalau kita itu sering tidak satu paham. Karena prinsipnya adalah berbeda atau berbeda pendapat itu boleh. Itu boleh. Justru di situ kita akan bertambah wawasan ilmu, pengetahuan kita tentang sesuatu yang kita pahami. Jadi lebih luas gitu loh Mbak. Bisa jadi kan Kiraksa yang salah, bisa jadi Mbak Mijan yang salah. Atau bisa jadi kita berdua salah. Ada pemahaman yang berikutnya. Ya kan begitu, sering kita menemukan hal seperti itu. Benar. Ketika Mbak Mijan mengatakan A, Kiraksa mengatakan B, dari keduanya itu didebatkan, tanda kutip, bukan dipertengkarkan ya, didebatkan, lalu kemudian timbul C. Itu sering terjadi. Dan sebenarnya kegiatan seperti ini kita berdua itu, sorry ya, baru kali ini kita di record. Tapi memang kita setiap hari, setiap ketemu, kalau ada waktu ketemu, kita pasti diskusi yang menurut Mbak Mijan itu ujung-ujungnya kita debat. Iya, kalau kata mereka sih berantem gitu. Iya, itu lagi berantem tuh Mbak Mijan sama Kiraksa, itu di atas gitu. Padahal emang karena kenceng kali Mbak. Kita ngomongnya karena kenceng. Kenceng kan gini, kenceng kan karena memang awalnya pelan ketika udah kontrol langsung kenceng suaranya. Oke, balik lagi. Kalau buat Kiraksa reinkarnasi itu nggak ada. Kalau buat Mbak Mijan reinkarnasi itu ada. Coba Mbak jelaskan dulu. Oke, kalau dari Mbak Mijan sendiri, kalau kita ingin lebih jeli, menurut Mbak Mijan pribadi, dari penjelasan awal bahwa reinkarnasi adalah sesuatu hal yang terlahir dalam bentuk atau wujud lain, terlahir kembali. Mbak Mijan akhirnya berpikir tentang sebuah genetika. Bagaimana orang terlahir ternyata mirip dengan bapak atau ibunya. Itu mah bukan reinkarnasi. Kan Mbak Mijan bilang genetika. Genetika bukan reinkarnasi. Kan prinsip gini. Pribadi. Sebentar, jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu. Anak terlahir itu mirip dengan bapak atau ibunya. Tapi ternyata ada anak yang terlahir tidak mirip sama bapak dan sama ibunya. Itu saya. Justru mirip dengan kakek atau neneknya. Tidak mirip dengan kakek atau neneknya atau bapak atau ibunya, ternyata mirip dengan buyutnya. Oke. Menurut Mbak Mijan, genetik ini masuk dalam kategori terlahir kembali dalam wujud yang berbeda. Itu pendapat Mbak Mijan pribadi. Jadi lebih kepada bentuk fisik. Bentuk fisik. Enggak, ini masih panjang penjelasannya, masih panjang. Okay. Kemudian ketika terlahir kembali dalam bentuk lain, sebenarnya Mbak Mijan juga menemukan satu kajian genetika lagi, entah genetik dari tumbuhan atau genetik dari hewan. Pada saat kucing misalnya, kucing orange, makanya lagi heboh kan kucing orange tuh ya kan. Walaupun anaknya 4, memang ada yang berbeda dari warna bulunya, tapi tetap ada satu yang mirip banget dengan induknya, termasuk genetika tumbuhan. Itu pun bentuknya sama, walaupun sudah punah nih, kayu jati punah, kemudian kayu jati ini ada biji yang jatuh dan tumbuh, bentuknya sama, daunnya sama dan sebagainya. Itu sebagai genetika yang menurut Mbak Mijan terlahir kembali
dalam wujud atau bentuk yang lain. Masih panjang pembahasannya, tapi Mbak Mijan juga ingin dengar dulu alasan Ki Raksa. Enggak sih, kalau yang Mbak Mijan jelaskan itu enggak ke reinkarnasi secara pemahaman apa ya Mbak, pemahaman orang-orang di luar sana. Kan Mbak Mijan bilang pendapat Mbak Mijan pribadi. Oke. Gini. Literasi tentang literasi reinkarnasi ya Mbak. Literasi tentang reinkarnasi atau tulisan yang menjelaskan tentang reinkarnasi itu ada di ada di tahun antara 1500 sampai 500 sebelum Masehi. Jadi mundur nih. Mundur 1500 sampai 500 sebelum Masehi. Nah, itu literasi tertua tentang reinkarnasi. Bahwa di situ disebutkan bahwa manusia itu mati itu akan terlahir kembali. Terlahir kembalinya itu bukan secara fisik, bukan hanya secara fisik, tapi secara kehidupannya, dan dia bisa mengingat kejadian-kejadian yang pernah dia alami di masa kehidupannya lalu. Nah, itu yang ada tuh di liter. Masih panjang sebenarnya, cuma itu salah satunya. Enggak. Mbak Mijan pengen dapat jawaban dari seorang Ki Raksa. Iya, dulu dijelasin dulu. Terus manusia bisa terlahir kembali menjadi tumbuhan, manusia bisa terlahir kembali menjadi hewan. Kalau menurut Ki Raksa, manusia kembali menjadi tumbuhan? Iya. Oke. Itu ada di literasi itu, di literasinya. Literasi itu ya, yang Ki Raksa bilang literasi tertua tentang reinkarnasi itu ada pada tahun 1500 sampai 500 sebelum Masehi. Nah, itu di situ ditulis itu. Kira-kira tidak perlu kalian cari sendiri aja nanti. Tapi garis bawah kita malam ini, diskusi kita malam ini adalah keluar dari pembahasan sebuah keyakinan agama. Ya. Jadi pembahasan tentang reinkarnasi kita keluar dari salah satu keyakinan agama. Memang kita membahas tentang bagaimana reinkarnasi versi metafisika berdasarkan dari analisa kita berdua. Dari pendapat dan keyakinan apa yang Ki Raksa punya sama apa yang Mbak Mijan punya gitu ya. Dan Mbak belum dapat jawaban kenapa tidak setuju. Kembali lagi, kita belum tentu benar. Ya, kita belum tentu benar. Oke, jadi Ki Raksa setelah membaca tentang literasi tersebut, Ki Raksa berpikir, oke, kalau itu berarti, mohon maaf, reinkarnasi bisa jadi hanya keyakinan atau hanya diyakini oleh orang-orang yang frustasi tentang ketuhanan. Menurut Ki Raksa. Dan bisa salah. Ya. Dan bisa salah. Kalau Mbak Mijan kan memang dari dasar tentang pengertian tadi ya, secara universal bahwa sesuatu hal yang terakhir kembali, berarti Mbak Mijan bisa menyambungkan ke genetika dong. Nah, genetika di sini ternyata tadi kan Ki Raksa bilang, katanya pada saat terlahir itu bukan hanya secara fisik tetapi juga yang lain-lainnya. Bahkan jawab, ada satu ilmuwan di Rusia membahas bahwa kerangka tubuh manusia, bentuk wajah manusia, color voice atau warna suara manusia, bakat manusia, perjalanan manusia, karakter manusia, cerita hidup, nasib, garis nasib manusia, itu terdiri dari berbagai macam campuran 21 keturunan kita ke atas. Bukan keturunan lurus ya, bukan berbanding lurus. Maksud saya gini, contoh, Mbak Mijan punya ayah dan ibu, kemudian ayah dan ibu punya ayah dan ibu juga. Jadi itulah piramida yang terjadi sampai masuk ke dalam sebuah reinkarnasi. Bentuk perbedaan tentang karakter manusia. Contoh misalnya, nggak, tahu dulu, gini tetap Ki Raksa harus bantah ini. Kalau yang Mbak Mijan sampaikan itu tentang konsep genetika. Maksudnya gini, konsep dari sebuah reinkarnasi ini adalah ruh dan jiwa yang lahir kembali. Jadi ruhnya sama. Betul. Orangnya sama. Kan Mbak sudah bilang. Kalau genetika kan ruhnya berbeda, Mbak. Mbak Mijan kan bilang. Sukmanya berbeda, jiwanya berbeda. Sebentar dulu. Mbak Mijan kan bilang. Kita keluar dari tema yang biasa, kita keluar dari tema yang diyakini oleh agama, tapi kita mengambil dari dasar yang utama.
terlahir kembali dalam wujud atau bentuk lain. Akhirnya, bagaimana Mbak Mijan bisa menerima teori itu ketika Mbak Mijan melibatkan genetika di situ? Kalau yang Mbak Mijan kalau yang Mbak Mijan sampaikan itu bukan terlahir kembali dalam bentuk yang lain. Terlahir kembali ini maksudnya sebuah objek. Ya. Di sini adalah berarti ruh. Ki Rasa Manggala. Di sini adalah ruh. Ya, berarti Ki Rasa Manggala masih berdiskusi berdasarkan literasi. Bukan. Jadi nggak mungkin seorang Ki Raksa mengambil sebuah sumber hanya dari satu sumber saja kan gitu. Pastinya ada pengalaman bertemu dengan orang yang mengaku pernah berreinkarnasi, sudah mengalami reinkarnasi, bahkan Ki Raksa pernah ketemu dan ngobrol tentang orang-orang yang mengaku dia berreinkarnasi dan menjadi seorang A. Seorang A adalah reinkarnasi dari dia. Itu Ki Raksa ajak ngobrol dia. Dan dari semua apa yang Ki Raksa dapatkan ini sumber-sumber ini, entah itu dari literasi tulisan atau orang-orang yang mengalami ini menjelaskan testimoninya lah kan gitu, atau bersaksi bahwa reinkarnasi itu ada, pembuktian reinkarnasi itu ada, semuanya bertabrakan. Semuanya tidak menjelaskan secara utuh. Artinya hampir semuanya itu ambigu. Makanya pada akhirnya Ki Raksa katakan reinkarnasi itu tidak ada. Satu contoh gini Mbak, ketika reinkarnasi itu ada, pertanyaan saya, jumlah manusia semakin banyak, tetap atau berkurang? Semakin banyak. Semakin banyak ya. Jadi konsep reinkarnasi tidak sesuai dengan jumlah adanya manusia, hewan, tumbuhan. Harusnya kalau reinkarnasi itu ada, manusia tidak bertambah. Manusia bisa tetap atau malah berkurang. Karena apa? Salah satu konsep reinkarnasi adalah mengambil hukum sebab akibat. Ketika dia berreinkarnasi, artinya dia mempunyai misi atas kehidupannya yang sebelumnya. Nah, misi di sini biasanya karena kehidupan yang sebelumnya belum sempurna. Nah, kenapa dia dihidupkan lagi? Agar dia bisa menyelesaikan apa yang tidak dia selesaikan di kehidupan yang sebelumnya. Bayangkan kalau dia sudah selesai, bisa menyelesaikan kehidupannya, tugasnya dalam kehidupannya, habis itu selesai reinkarnasinya. Artinya kan jumlahnya harusnya berkurang, bukan bertambah. Paling tidak tetap. Bagaimana lagi ketika manusia berreinkarnasi menjadi hewan? Bagaimana lagi? Itu gimana? Jadi kan gini. Jadi menurut Ki Raksa, kalau buat Ki Raksa ya, ya dengan fakta bahwa manusia itu lebih banyak dan semakin banyak, bertambah banyak kan gitu. Dari dulu cuma 1, 2, 3 terus sampai miliaran sekarang. Bagaimana konsep reinkarnasi bisa dikatakan benar? Kalau Mbak Mijan tetap membenarkan sebuah konsep reinkarnasi. Kenapa? Karena ketika pada dasarnya adalah terlahir kembali menjadi wujud atau bentuk lain, masih ada teori yang nyambung ke reinkarnasi, yaitu tadi genetika. Pada saat orang terlahir tidak mirip sama anak dan ibunya, kemudian mirip sama kakek atau neneknya, dia ternyata juga memiliki karakter atau garis nasib atau bakat yang turunan. Iya. Artinya bakat kakek zaman dulu atau bakat buyut zaman dulu itu terlahir kembali. Ini kita berbicara bukan sekedar fisik loh ya. Tiba-tiba anak terlahir bisa atau pintar nyanyi. Berarti kan Mbak bilang itu bukan roh ya? Ya kan tadi bukan urusan rohnya. Bentuk lain adalah mungkin kan kalau bentuk lain ya. Kan bukan tidak harus ruh, tidak harus semata-mata ruh, tidak harus semata-mata wujud. Sementara reinkarnasi itu ruh Mbak. Ya, ini kan versi Mbak Mija. Ya, kan menggabung nih. Mbak Mija kenapa meyakini itu? Karena ada sebuah teori yang masih nyambung ke sana. Kecuali kalau teori tentang genetika tadi. Iya, ternyata genetikanya nyambung ke sana. Walaupun Mbak nggak tahu ya apakah ini persentasenya tinggi atau rendah, tapi kenapa Mbak mengatakan ada? Alasannya karena ada tema yang ternyata bisa masuk ke teori ini. Walaupun nggak 100% memang. Nah,
Kita bisa membayangkan bahwa ketika ada anak terlahir tiba-tiba dia pinter nyanyi. Sementara ketika di cross check ke atas, bapak ibunya bukan seorang seniman. Tapi kalau mau diurutkan sampai ke atas, karena kan ada seorang ilmuwan Rusia yang mengatakan bahwa kita terdiri dari 21 keturunan ke atas. Iya. Nanti akan ketemu sebuah genetika, sebuah turunan nih atau silsilah, yang mengatakan bahwa uyutnya dulu tuh memang penyanyi terkenal. Itu ada tuh memang begitu. Walaupun ya kan, bapak ibunya bukan seorang seniman. Berarti teori itu yang Bang Jan ambil, Mbak masukkan ke dalam reinkarnasi dalam wujud lain nih. Nah, menurut Mbak bentuk lain nih. Kira paham. Jadi menurut teori Mbah Mijan, reinkarnasi yang dipahami oleh seorang Mbah Mijan itu berbeda dengan reinkarnasi yang dipahami oleh Ki Raksa dan mungkin dipahami sama kalian di sana, kan gitu. Bagaimana gini Mbak pertanyaannya? Bagaimana ketika ini kejadian? Ngopi dulu biar nggak pusing. Ngopi. Oke. Bagaimana gini menurut Mbak Mijan ya? Ada orang, saya pernah ketemu. Jadi gini. Ada seorang ayah yang mengatakan bahwa anaknya, dia punya anak nih, dia seorang ayah, dia bilang anaknya itu adalah reinkarnasi dari dia dulu. Ngerti gak maksudnya? Ya. Oke, jadi ceritanya ini bapak, ini anak, ya. Terus bapak bilang, saya ini, kamu ini adalah bapak yang dulu, yang lahir kembali menjadi wujud kamu. Terus, tar dulu. Terus bapak dan anak itu iya, saya pernah begini, bener gak? Bener kata bapaknya. Saya dulu begini. Jadi ketika dicocokkan apa yang mereka sampaikan keduanya ini memang cocok, kan gitu. Tapi pertanyaannya Ki Raksa adalah, kalau anaknya itu adalah reinkarnasi dari bapaknya, lalu bapaknya reinkarnasi dari siapa? Seharusnya kalau anaknya tahu bahwa dirinya, kan dalam cerita itu, dalam kejadian itu, anaknya tahu kalau dia reinkarnasi dari testimoni ya. Iya. Oke. Ini nyata. Dan Ki Raksa kebingungan di situ. Ini apaan gitu loh. Ya. Jadi maksudnya ini apaan itu Ki Raksa selama ini baru ketemu nih kasus kayak gitu. Jadi anaknya tahu Mbak, kalau dia itu adalah reinkarnasi dari seseorang yang saat itu adalah bapaknya ini. Mungkin itu sebuah kan bingung ya? Mungkin itu sebuah tema yang belum tuntas. Karena belum menyebutkan bahwa saya bapaknya dan saya adalah reinkarnasi dari siapa, itu belum tuntas mungkin. Masih ada next episode, masih bersambung mungkin. Kalau pertanyaannya itu, ya nggak bingung nggak sih? Nggak bingung nggak? Gini, saya adalah Mbah Mijan. Zaman dulu. Gini. Dulu Mbah Mijan ada seorang namanya Mbah Mijan. Mbah Mijan bapaknya. Dijelasin dulu. Enggak gitu, dijelasin dulu. Jadi ceritanya gini. Dahulu kala hiduplah seorang yang bernama Mbah Mijan. Ya. Terus meninggal. Ya. Dan dia bereinkarnasi hidup kembali menjadi seorang Ki Raksa. Jadi ini adalah Mbah Mijan zaman dulu nih. Ya terus, ya paham ya sampai di sini. Nah, ini Mbah Mijan ini, siapa ya? Ini seseorang ini ngomong sama Ki Raksa. Kamu adalah saya zaman dulu. Ya, paham nggak? Paham. Lah, orang yang zaman dulu itu, si Mbah Mijan itu kan udah lahir di sini. Kenapa dia bisa bilang kamu adalah saya zaman dulu? Maksudnya berarti bapak ini masih hidup? Masih. Ya kan ngobrol ini. Oh ya, bapaknya masih hidup ya? Kan ngobrol. Anaknya diklaim adalah dia zaman dulu. Yang mati terus lahir menjadi anak. Oke. Itu gimana? Enggak, berarti menurut Mbah Mijan memang teori tentang reinkarnasinya ya versi beliau. Ya dong. Iya, kalau semua teori adalah versinya masing-masing, itu yang Ki Raksa bilang ini ambigu kan gitu ya.
ambigu, nggak jelas gitu loh. Yang mana yang mau dipegang sama orang tentang teori atau pengetahuan atau ilmu tentang reinkarnasi. Ada satu dasar di dalam negara demokrasi bahwa kebenaran itu bisa diambil dari suara terbanyak di zaman. Ya? Jadi ketika suara terbanyak meyakini bahwa teorinya Kiraksa Manggala yang benar, maka akan jadi seperti Kiraksa. Itulah kenapa Kiraksa pernah berpikir reinkarnasi akhirnya adalah sebuah kefrustasian manusia tentang kehidupan berketuhanan. Terus nongol kedua, teori Kiraksa lagi, reinkarnasi adalah sama dengan hantu. Tuh, ribet gak? Reinkarnasi sama dengan hantu, karena hantu itu ambigu juga buat Kiraksa. Sebentar, Mbak Mijan itu lebih suka menanggapi yang tadi tuh. Apa tuh? Bagaimana dia belum mati nih ya? Belum. Dia belum mati, kemudian apa yang belum mati? Bapaknya. Bapaknya belum mati. Bapaknya hidup. Bapaknya masih hidup. Dan bapaknya punya anak nih. Punya anak. Nah, anak ini diklaim bahwa kamu itu adalah aku zaman dulu. Iya. Gimana tuh? ayo. Dan ini beneran ada. Kiraksa bisa kasih tahu orangnya siapa? Sebentar. Masih ada orangnya sampai sekarang. Kiraksa selalu tanya ke dia. Maksudnya gimana? Dia menjelaskan muter kan. Kiraksa nggak paham sampai sekarang. Karena apa? Penjelasan dia tentang reinkarnasi yang terjadi dalam diri dia dan anaknya itu tidak sesuai dengan literasi tertua yang Kiraksa baca. Oke, kita tidak perlu melibatkan testimoni dari satu sumber ya. Kita beralih kembali. Kenapa sih Mbak Mijan setuju dengan teori reinkarnasi? Karena ketika Mbak Mijan tadi mencari sebuah tanda, mencari sebuah ilmu, mencari sebuah analisa, akhirnya ketemu konklusi ini bahwa ternyata teori genetik adalah salah satu atau bagian dari teori substansi dari dari reinkarnasi. Kalau Kiraksa Manggala tadi berkata, seandainya manusia jumlahnya banyak, semakin bertambah, tapi reinkarnasi ini tidak bertambah. Ya, maksudnya gini, kalau memang rumus reinkarnasi itu ada, seharusnya orang itu tidak bertambah jumlahnya. Harusnya tetap. Tumbuhan itu harusnya tidak berkurang, atau tumbuhan berkurang, manusia bertambah. Nah, ini kan manusia bertambah, tumbuhan berkurang, jadi tumbuhan yang di pohon-pohon yang sana itu jadi manusia jadinya. Bisa begitu jadinya? Kalau Mbak Mijan sendiri memang tidak semua Mbak Mijan ambil ya tentang soal masalah teori reinkarnasi tadi. Tapi penjelasan Mbak Mijan tentang genetika buat Mbak itu udah cukup mewakili bahwa substansi tentang reinkarnasi masuk. Gini pertanyaannya, Mbak Mijan berarti ya tahu kecoa ya? Tahu kecoa? Berarti ada kecoa yang mati. Astagfirullahaladzim. Ya. Oke. Kaget beneran gua. Aduh ya Allah. Enggak, tahu kan? Jangan kecoa deh. Tahu kepiting ya? Tahu kepiting. Kepiting kemarin dimasak tuh sama bom kan. Dimasak tuh tuh. Ya. Mati dong. Ya. Hidup lagi terus jadi manusia. Berarti Mbak percaya itu? Oh, tidak dong. Nah, berarti kan Mbak nggak percaya namanya reinkarnasi. Mbaknya gini. Gimana sih Mbak? Ini kan teori Mbaknya sederhana loh. Ya, sobat mistis dimanapun Anda berada. Teori Mbak sederhana. Ketika dalam satu tema, Mbak Mijan Kiraksa Manggala itu pasti mencari berbagai macam sumber. Iya. Ya dong. Iya pasti. Kalau dari banyak sumber ini tidak ada yang berhubungan, berarti Mbak akan menolak teori itu. Ya enggak? Iya. Tapi kalau ada satu atau dua yang berhubungan sebagai substansional dari tema yang kita bahas, itu yang membuat Mijan percaya. Gitu. Walaupun pada akhirnya, jadi maksudnya gini, Mbak Mijan percaya tentang reinkarnasi, tapi dengan satu pemahaman yang Mbak Mijan anggap itu bisa
logik gitu Ya ya. kan dibilang substansional. Ada bagian kecil yang bisa menjawab tentang teori. Kalau gini ya, aneh ya, Mbak Mijan tuh aneh deh. Loh, benar. Kalau apa yang reinkarnasi itu adalah seperti apa yang Mbak Mijan sampaikan, ya semua orang percaya reinkarnasi, Mbak. Ya karena Mbak Mijan tidak bisa. Copot tuh. Mati lagi tuh. Terus Ya karena Mbak Mijan tidak bisa. Mbak Mijan tidak bisa mencerna, oke, teori literasi dari reinkarnasi yang sudah dari berabad-abad yang lalu. Mbak Mijan tidak bisa mencerna, tapi Mbak mencoba untuk kenapa ada istilah ini? Pasti ada alasannya dong. Nggak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba ada sebuah istilah reinkarnasi. ini siapa sih yang bikin tema reinkarnasi? Bikin kita berantem aja. Bikin berantem aja nih. Ya, buat aja dah. Gini, pokoknya kira saya tetap gini. Ini kan berdasarkan apa yang kita percayai, namanya diskusi ya. Jadi jangan diambil bahwa yang kira saya sampaikan itu benar, yang atau sampaikan itu benar, nggak seperti itu kan gitu. Jadi kalau buat Kiraksa tetap sampai sekarang, walaupun Kiraksa belum percaya ya, atau tidak mempercayai tentang adanya reinkarnasi, bukan berarti saya tidak mencari. Sampai detik ini saya tetap mencari, mempelajari apa itu reinkarnasi. Karena apa? Yang mempercayai tentang ini kan banyak banget. Ini juga penting. Ini juga penting buat teman-teman di rumah, buat sobat mistis dimanapun Anda berada. Jadi kalau Anda memang memiliki teori ya, terutama kan, dan Anda memiliki pemahaman, terutama mungkin versi secara general atau versi pribadi, itu boleh juga komen di bawah. Ya jadi ini akan menjadi sebuah obrolan menarik ketika teman-teman sobat mistis juga ikut bergabung dengan diskusi kita. Karena pada dasarnya sekali lagi kita secara garis bawah ya, garis tebal dan kuat nih, yang keras. Kita tidak menolak atau mungkin tidak mengiyakan soal teori reinkarnasi. Dan apa yang kita bahas semata-mata dari teori kita berdasarkan pengalaman pribadi. Gitu. Apalagi kalau Mbak Mijan, Mbak paling senang berdiskusi tentang reinkarnasi berdasarkan kajian metafisika pribadi. Jadi tetap ya, Mbak nggak paham tuh tentang tadi tuh ada bapak yang bilang anaknya itu reinkarnasi dari dirinya. Kalau buat Mbak Mijan itu bukan reinkarnasi deh ya. Bukan. Tapi itu genetika. Itu sebuah genetika. Pada saat memang dia masih hidup, kemudian tiba-tiba ada beberapa dasar. Ini diskusi menarik juga kira-kira. Ada beberapa dasar tentang teori-teori reinkarnasi yang menghubungkan bagaimana intuisi terlibat di dalam bagian reinkarnasi, bagaimana dejavu juga terlihat di dalam reinkarnasi, bagaimana mimpi juga terlibat di dalam reinkarnasi. Gitu. Nah, Kiraksa juga sering menyampaikan, atau ketika ada orang yang bertanya tentang reinkarnasi, Kiraksa lebih menyampaikan ke arah sana. Jadi kan gini, Kiraksa tidak memungkiri ya, ada loh Mbah orang yang benar-benar bisa melihat masa lalu seseorang yang tidak ada hubungannya dengan dia. Di dalam berita-berita ya tentang pembuktian bahwa reinkarnasi itu ada. Ada orang di Australia, seorang anak di Australia yang menyatakan bahwa dirinya adalah reinkarnasi dari Lady Diana. Dan yang heboh di tahun 1930-an di India ada seorang yang bernama Sinta Devi, kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah, dibenerin di bawah. Di India itu ada seorang anak umur 4 tahun, itu lahir tahun sekitar 1930 lah. Jadi waktu dia umur 4 tahun itu dia bisa menyampaikan kehidupan seseorang yang dia bisa buktikan. Jadi bisa buktikan ini anaknya siapa, ini di mana, ini rumahnya di mana, sampai dia bisa menggambarkan lokasinya seperti apa, itu keadaan yang pada masa tahun-tahun sebelumnya itu dia bisa jelaskan. Retrokognisi ya. Nah itu Kiraksa juga tidak menutup tentang hal itu terjadi seperti apa. Nah itu yang Kiraksa, ini apa nih kalau bukan reinkarnasi terus apa kan gitu. Kalau memang ini bukan sesuatu yang lain, terus Kiraksa berpikir apakah benar reinkarnasi itu ada kan gitu. Nah itu kan dulu udah sudah belasan tahun yang lalu mungkin ya Kiraksa
ketemu tentang hal ini kan gitu. Itu kan heboh pada zamannya ya, pada waktu itu heboh. Nah, sampai detik ini Kiraksa berpikir itu bukan reinkarnasi. Itu adalah kemampuan yang tadi Mbak bilang. Intuisi, Kemampuan seseorang untuk melihat masa lalu. retrokognisi. Oke, itu. Dan ada juga kemampuan seseorang untuk melihat masa depan. Bukan meramal ya, tapi dia sesuatu yang memang itu tidak bisa kita pungkiri. Ada orang yang yang bisa mengalami hal-hal seperti itu. Nah, itu yang Kiraksa akhirnya jelaskan ke orang-orang yang bertanya tentang reinkarnasi. Jadi bukan tentang reinkarnasi bahwa ruh itu dilahirkan kembali seakan-akan ini belum diomongin nggak? Seakan-akan nggak ada itu, nggak ada makhluk lagi. Dan itu tadi yang Kiraksa bilang, kalau memang reinkarnasi itu ada, seharusnya jumlah populasi manusia itu tidak bertambah. Kalau Mbak tetap masih meyakini adanya reinkarnasi memang real terjadi, karena tidak semata-mata teori reinkarnasi itu terlahir dari sebuah bualan. Pasti ada sebuah kajian, pasti ada sebuah analisa yang tentunya Dan ya tentunya pada zaman dahulu Mbak, ilmu-ilmu tentang kecanggihan ilmu teknologi untuk mengetahui tentang alam bawah sadar, tentang rekognisi apa tadi? retrokognisi, Rekognisi itu belum ada. Nah, ketika ilmu semakin berkembang, ya kan, kecanggihan teknologi semakin berkembang juga, akhirnya ditemukanlah logika-logika atau pemahaman baru tentang apa itu reinkarnasi. Seperti yang Mbah jelaskan juga tadi. Sebenarnya apa yang Mbah jelaskan tadi pada zaman dahulu itu bukan termasuk dalam ranah reinkarnasi. Kalau teori reinkarnasi zaman dulu. Iya, ya kayak gitu. Jadi intinya Mbah percaya reinkarnasi? Percaya? Kiraksa nggak percaya. Jadi udah begitu aja. Ya kembali ke Anda masing-masing. Ya. Karena kan tentu saja Mbak Mijan ulangi lagi quote. Ya, tanda quote adalah kita tidak mengiyakan, Ya. tapi kita tidak menolak. Oke. Kemudian belum tentu Mbak Mijan benar, belum Belum tentu Kiraksa Kiraksa benar. Atau ternyata teori kita berdua malah yang salah. Mana salah? Kan gitu. Ya. Sebab lagi-lagi yang jadi problem, sumber masalahnya ada di itu. Kenapa tiba-tiba ngocok temanya ini? Iya, itu loh. Kenapa dimasukin tuh di sini? Ini kan banyak nih. Ini kan banyak nih. Ada mungkin ada bahasan pocong, kuntilanak, ya kan yang disenengin mereka kan pocong, kuntilanak, kenapa itu? Jadi itu ya. Mbak justru berharap maksud ini kocok yang keluar apa? Uang. Arisan. Iya, arisan. Itu arisan. Itu bukan tema yang bikin kita debat. Oke. Begitu aja kali Mbah. Yes. Pembahasan kali ini ya tentang reinkarnasi. Ya. Nanti kita akan buat lagi video yang lain. Kita pembahasan ini masih banyak nih Mbah. Masih banyak. Ini masih banyak nih. Kita Kita nanti ada berapa sih? Ada berapa sih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Masya Allah 15. 15. Masih ada 15 video berarti ini yang harus kita bahas. Tapi tentu sangat asik, sangat menarik ketika teman-teman atau sobat mistis juga ikut bergabung di diskusi kita dengan memberikan komentar atau mungkin kalian punya kritik, kalian punya saran, kalian pengen ngebully kami, Ya. dipersilahkan. Atau terutama ketika Anda penasaran atau Anda ingin membahas tentang tema-tema tertentu, kalian boleh komen, bebas. Ya, intinya video ini bermanfaat atau tidak untuk saat ini Kiraksa bilang bermanfaat. Daripada kalian keluar rumah, daripada kalian pergi kemana-mana nggak jelas, banyak wabah di luar sana yang bisa mengancam keselamatan Anda. Lebih baik subscribe channel YouTube Kiraksa Manggala. Ini di mana sih? Uploadnya di mana sih nih? Bodoh amat. Ini diupload di mana sih? Bodoh amat. Ini diupload di mana? Oke, like dan komentar di bawah. Bodoh amat. Pokoknya Kiraksa nggak setuju yang namanya reinkarnasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di upload di channel Kiraksa ya ini ya. Dadah.